Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, khususnya para mahasiswa saya dimanapun saudara berada, kesempatan ini kita akan pakai untuk membahas tentang perkembangan ilmu hukum dan implikasi metodologinya. Materi ini kita bahas dalam rangka kita memenuhi tugas-tugas ya dalam mata kuliah metodologi penelitian hukum, ataupun juga ada istilah lain yaitu metodologi penelitian dan penulisan hukum. Ini saya kira sama. Nah, materi ini sangat penting diberikan kepada saudara semua agar para mahasiswa memahami bahwa hukum itu berkembang ya sebagaimana bagaimana dunia berkembang, berubah tiada henti. Ya kalau Heraklitus mengatakan bahwa the world is flux. Jadi dunia ini mengalir atau dikatakan pantareh, sehingga ilmu-ilmu pengetahuan juga berkembang, ilmu-ilmu alam berkembang, ilmu sosial berkembang, nah termasuk di dalamnya ilmu hukum juga tidak ketinggalan zaman, ikut berkembang. Jadi menolak perkembangan atau perubahan itu adalah sebuah ironi ya, karena memang dunia ini prinsipnya selalu ada perkembangan dan juga perubahan. Nah, demikian pula ilmu hukum nanti berkembang yang berakibat pada perkembangan terhadap objek studi. Nah, perkembangan objek studi yang kita sebut dengan konsep hukum itu juga nanti akan memengaruhi bagaimana metode pencariannya. Ya, oleh karena itu para mahasiswa harus paham betul ya supaya nanti ketika menjatuhkan metode mana yang tepat untuk melakukan penelitian dalam rangka pencarian ya kebenaran dan juga persoalan keadilan hukum, nah itu nanti supaya tidak keliru setelah Anda memahami bagaimana perkembangan ilmu hukum yang berakibat pada perubahan atau perkembangan soal konsepnya sekaligus akan berpengaruh pada metodenya. Baik, saya akan memulai untuk menyampaikan materi dengan membagikan screen kepada saudara semuanya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ilmu hukum itu tidak statis, ya, dalam arti memang mengalami perkembangan yang tiada henti. Ya, bisa kita katakan tiada henti perkembangan itu. Namun demikian, saudara sebelumnya juga harus memahami perbedaan antara studi hukum di level skill development juga di teori development. Supaya para mahasiswa juga paham sekarang berada di posisi yang mana. Saya membaginya ada dua kelompok besar ini, ada di skill development, teori development. Nah, di skill development itu bisa kita katakan ini adalah untuk pendidikan profesional, ya, profesional dalam arti ya lebih kepada praktisi. Nah, apa ya kalau kita lihat jenjang pendidikan S1 gitu loh ya, S1. Nah, sedangkan untuk S2 dan S3 itu diharapkan supaya para mahasiswa sudah mulai memikirkan bagaimana membangun sebuah teori melalui karya yang nanti akan dibuat. Misalnya melalui tesis atau juga melalui disertasi. Ini ada perbedaan yang mencolok. Saya ada kira-kira 7 perbedaan yang nanti Anda bisa kaji sendiri-sendiri, tapi utamanya pada pendidikan dalam rangka profesional atau di sini adalah skill development itu yang dibina adalah persoalan keterampilan hukum, yaitu menggunakan
pasal-pasal dengan memahami apa unsur-unsurnya dan lalu bagaimana kemudian menerapkan terhadap fakta hukum yang dihadapkan. Itu sebatas itu. Nah, yang juga terpenting di sini, ini persoalan kebenaran ini tidak diutamakan. Yang penting Anda terampil, Anda bisa menggunakan pasal, menerapkan pasal untuk kasus tertentu, selesai. Soal benar atau tidak itu tidak urusan. Nah, itu prinsipnya begitu. Ya, lalu kemudian ya jangan kemudian, wah kalau begitu nggak penting ya kebenaran di level S1 itu, nggak begitu. Cuma ini cara berpikirnya memang aspek dogmatika. Ya sesuai dengan formula-formula, doktrin-doktrin, ya asas-asas dan sebagainya, itu saja. Soal teori itu nanti. Nah itu kalau kita berpikir secara diametral begitu. Nah, sedangkan untuk di S2, yang terpenting bukan hanya itu berarti keterampilan juga penting, tetapi lebih diarahkan bagaimana Anda berpikir mendalam, kontemplatif, dan argumentatif. Untuk apa? Kalau di pendidikan profesional itu kan yang penting Anda tahu pasal menerapkannya, soal benar salah nanti, tapi kalau sudah di S2, ini kajian saintifik. Tidak bisa Anda mengatakan pokoknya, nggak bisa. Misalnya ditanya, mengapa mencuri dilarang? Loh, mencuri dilarang kenapa? Ya pasal 362. Pokoknya diatur itu, sudah ada, sudah, itu berarti dilarang. Kalau di level S2, secara singkat saya sampaikan, nggak bisa menjawab begitu. Pokoknya 362, nggak bisa. Anda harus bisa memberikan reasoning, memberikan sesuatu, menjelaskan sesuatu itu ya. Jadi faktanya apa kok? Kemudian ada fakta mencuri dilarang itu kenapa? Nah, Anda nanti akan berpikir bagaimana teori-teori hukum untuk bisa menjelaskan itu. Mungkin juga akan mengatakan mulai dari jenis kejahatannya itu apa, ya. Apakah ini termasuk mala inse atau mala prohibita, nah gitu. Itu semua nanti akan Anda pakai sampai pada titik tertentu Anda bisa menjelaskan, ini loh sebabnya mencuri itu dilarang. Bukan hanya 362 ada, karena kalau berpikir itu berarti kalau 362 tidak ada, berarti tidak dilarang. Nah ini, Anda harus memahami bahwa ternyata mencuri atau pencurian itu termasuk kejahatan yang mala inse atau jahat dari sononya. Kalau mala prohibita itu apa? Dikatakan dilarang atau tidak boleh itu karena ada peraturan yang mengatur. Nah, itu maksudnya di sana. Jadi kalau level S2 memang harus mampu untuk menjelaskan segala sesuatu sehingga di situ saya tulis make everything understandable. Bukan pokoknya, enggak bisa. Kalau S1 ngomong pokoknya silakan. Oleh karenanya di poin yang ketujuh itu perbedaannya sangat diametral juga. Kalau yang tadi S1 itu the truth is not priority, sedangkan untuk S2 itu the truth is priority, termasuk di S3. Bahkan di dinding kelas pendidikan di doktoral itu, kalau di Undip itu ditulis ya, ada tulisan yang sampai sekarang masih saya ingat itu, searching the truth, nothing but truth. Jadi memang tugas mahasiswa S2, S3 khususnya itu adalah untuk pencarian kebenaran. Searching the truth, nothing but truth. Tidak ada yang lain kecuali kebenaran itu sendiri. Wah, ini kan keren banget ya. Maka sebenarnya kan karena membicarakan persoalan kebenaran memang harus menukik sampai ke sedalam-dalamnya ya, sampai hakikatnya. Nah, maka layak toh kalau S3 itu dikatakan sebagai pendidikan filosofi. Nah, ya. Maka titelnya itu kalau di luar negeri PhD, filosofi doktor. Kalau kita kan di Indonesia itu dengan DR, ya, doktor. Nah, mengapa kita bisa misalnya mencari sesuatu sampai itu kita ketahui kekurangannya, ya, kelebihannya dan seterusnya sampai pada kita utamakan kebenaran? Karena ini persoalan Anda menyatu dengan objek atau tidak menyatu dengan objek. Menyatu dengan objek yang Anda studi itu sulit Anda melakukan kegiatan kritik. Untuk mengoreksi, sulit. Karena apa? Hukum itu menyatu dengan Anda. Ini di S1. Maka S1 itu biasanya ya ditanya, mana yang benar? Yang benar ya peraturan ini.
Yang benar ya hukum dalam pengertian ini. Nah, sedangkan S2 nanti dulu. S2, S3 itu dengan objek berjarak. Untuk apa kita punya jarak antara subjek dan objek hukum itu? Nah, karena supaya kita bisa meneropong, bisa melihat secara detail mana sih sebenarnya yang benar dan mana yang keliru. Sehingga di situ tadi yang jelas harus diutamakan adalah the truth. The truth is priority. Ini secara singkat ya saya gambarkan di situ. Nanti kalau saya jelaskan satu slide ini bisa 1 jam. Nah, perkembangan ilmu hukum itu kita awali dari ilmu hukum klasik, ya. Ada 2 tokoh yang kita kenal, yaitu ada Plato dan juga ada Aristoteles. Secara singkat saya katakan, menurut Plato, hukum itu adalah idea, tata nilai, dan juga norma. Ingat ya, idea, tata nilai, dan juga norma. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh kalau tata nilai dan idea dan tata nilai ini berarti urusannya persoalan filosofi. Sedangkan norma lebih ke urusan legistis, ya persoalan peraturan, terutama nanti kalau dikaitkan ya peraturan perundang-undangan. Maka dari sini saja Anda sudah bisa melihat, oh ternyata hukum dari awal pun sudah bisa terbagi, ada aspek filosofia, ada aspek normatifnya. Tapi kedua-duanya ini maksudnya normatif yang filosofis, ada yang normatif yang legistis. Maksud saya begitu. Ini sejak zaman klasik. Sejak zaman Plato. Nah, kemudian yang kedua ada Aristoteles atau orang menyebutnya Aristotel atau Aristotele. Ya, silakan. Menurut Aristoteles malah keliru kabeh. Ya, hukum itu merupakan cermin kehidupan sosial yang bersifat empirik dan juga observasional. Empirik, observasional. Nah, ini karena apa? Karakternya yang tadi sebagai perilaku. Maka hukum tidak lebih dari apa? Perilaku yang tercermin dari, bisa dikatakan sebagai cermin dari perilaku masyarakat, maksud saya. Nah, di sini apa persoalan yang kita bahas mengenai aspek empirik. Empirik itu artinya realitas, kalau kita kaitkan dengan Immanuel Kant ya, realitas yang tertangkap oleh panca indera. Ya, panca indera. Apa itu? Ya, Anda lihat sendiri ya, ada indera penglihatan, indera pendengaran, ya, indera pembau, indera peraba, ada indera pengecap. Nah, lewat itu namanya empirik, tertangkap. Sedangkan yang tidak empirik apa? Ya seperti cipta, rasa, dan karsa. Itu tidak bisa langsung tertangkap oleh panca indera. Nah, dari 2 pendapat ini, saudara sekalian, kita sudah bisa menemukan ya hukum yang di awal itu kita bisa kenali ya sebagai nilai, ide, dan norma, yang satunya sebagai cermin dari masyarakat itu berupa behavior. Nah, oleh karena itu pendekatannya juga beda. Kalau menurut Plato itu didekati secara normatif, sedangkan menurut Aristoteles pendekatannya secara empiris. Ketemu ya, ini di zaman klasik. Kemudian meningkat ke zaman pertengahan. Terutama aliran hukum alam. Nah, saudara bisa lihat di aliran hukum alam itu lebih ditekankan pada persoalan moral. Ya, hukum itu tidak lebih dari moral dan moral adalah hukum. Anda mungkin kenal yang namanya Ulpianus yang juga pernah menyampaikan bahwa ada 3 nilai dasar hukum alam atau 3 prinsip hukum alam yang kemudian juga menjadi hukum. Artinya itu jadikan pedoman bagaimana orang hidup. Berinteraksi dengan orang lain. Ya. Yang pertama, honeste vivere, itu to be honest in your life, jujurlah dalam kehidupanmu. Yang kedua, alterum non laedere, jadi tidak merugikan orang lain di sekelilingmu. Dan yang ketiga, sum cuique tribuere, berikanlah kepada orang lain apa yang menjadi haknya. 3 ini menuntut kajian yang sifatnya tidak normatif, tapi lebih banyak ke aspek filosofia. Jadi ketika hukum adalah moral, maka pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan secara filsafati. Ya, ini sebagai gambaran saja ya bahwa memang aliran hukum kodrat atau kita sebut dengan aliran hukum alam itu perlu penelaahan lewat apa? Lewat cara-cara yang sifatnya metafisis. Yang tadi kita sebut dengan filosofia. Kemudian memasuki di
era positivisme. Ada tiga tokoh besar di sini, ada Jeremy Bentham, kemudian ada John Austin, dan yang ketiga ada Hans Kelsen. Ketiga-tiganya berpikir bahwa hukum itu tidak lain adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa dan di backup dengan threat, ancaman berupa sanksi. Intinya begitu ya. Jadi, nah, ini perintah itu tertuang dalam, kalau Hans Kelsen jelas, itu ada di peraturan perundang-undangan. Maka hukum tidak lain adalah peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dan hierarkial. Dari Hans Kelsen ini kita dapat dua teori besar, terutama hukum murni, dan yang kedua adalah Steuben Bol teori. Steuben Bol teori tentang teori bangunan berjenjang, ya, soal peraturan itu seperti bangunan berjenjang, seperti yang tampak di slide ini. Sedangkan hukum murni itu berarti hukum ketika sudah menjadi hukum, ya, hukum ketika sudah menjadi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka harus dibersihkan, dimurnikan dari anasir-anasir non-hukum. Yang namanya moral, agama, kebijakan, macam-macam, enggak. Hukum ya peraturan, ikuti itu. Nah, gitu. Tapi dalam hal pembentukan tentu persoalan moral ya tetap diperhatikan. Maka ketika sudah menjadi peraturan, dalam arti hukum dalam bentuk peraturan dikatakan moral must be separated from the law. Jadi moral itu harus dipisahkan dari hukum. Ya, murni, ya dimurnikan. Ya ini penjelasannya, saudara sekalian, Anda bisa lihat. Tadi saya sampaikan ini pendapat John Austin bagaimana menyatakan bahwa hukum itu sebagai perintah dari penguasa dan di backup by threat, namanya sanction. Nah, kemudian perkembangan di abad 19, terutama ya, maksud saya setelah abad 19, maka kita dapati ada gugatan terhadap yang tadi disebut dengan orthodox jurisprudence, ya. Jadi sebelumnya di abad 19 tadi kan yang disebut dengan hukum murni dan sebagainya di sini itu disebut juga sebagai orthodox jurisprudence. Hukum adalah peraturan, 100% peraturan perundang-undangan dan logikanya. Nah, di abad 20 prinsip semacam itu kemudian digugat, terutama melalui seorang praktisi ya, yang bernama Ross Coupon, 1912. Dia sebagai praktisi, sebagai seorang hakim tidak puas dengan kalau memutus berdasarkan hanya peraturan saja. Kalau yang tadi orthodox jurisprudence, hakim itu hanya corong undang-undang. Biasa disebut sebagai labuh de la loi. Dia mulut atau corong undang-undang. Apa yang dikatakan undang-undang, itu yang diterapkan. Ya, terutama minim dengan penafsiran-penafsiran yang melampaui teks. Nah, sedangkan sociological jurisprudence itu mencoba, ya, ini sebuah aliran untuk mencabar orthodox jurisprudence, ketika hakim memutus perkara tidak hanya diperhatikan persoalan peraturan dan logikanya, tapi apa? Ada social emphasis. Bisa berupa fakta sosial, bisa berupa efek sosial, atau kenyataan-kenyataan yang lain. Misalnya apa? Ada persoalan living law, hukum yang hidup. Kalau kita sebut juga ada adat, ya, adat reh, hukum adat dan seterusnya. Ini diperhatikan. Jadi hakim bukan hanya sebagai sebagai corong peraturan, tapi dia juga memperhatikan apa yang sedang berlaku di masyarakat. Kalau kita sebut misalnya kalau Indonesia ini kita nggak pakai orthodox jurisprudence murni, enggak. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari sisi misalnya Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Banyak fakta yang menyebutkan bahwa terutama ya menyangkut mengenai kepastian hukum yang adil, kemudian bagaimana kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan yang ada dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Itu di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 2009 disebutkan begitu. Itu artinya hakim memutus perkara tidak boleh hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan saja. Nah, dua ini masih kuat ya, pengaruhnya masih kuat, scholar-nya juga praktisinya tetap kuat, ortodok dan sociological jurisprudence. Lalu muncul namanya dua aliran baru lain yang disebut dengan sociological studies dan sociology of law. Nah, saudara mungkin bingung, nah ini bedanya di mana ini?
Saya mencoba untuk memberikan bobot keempat aliran ini. Ya, kalau di orthodox jurisprudence itu saya katakan 100% itu rule and logic. Sedangkan untuk sociological jurisprudence sudah mulai menoleh. Jadi rule and logic-nya 75%, lalu untuk aspek society atau social emphasis-nya ada 25%. Nah, itu ya. Itu gampangnya begitu. Tapi tetap ini the nature of law. Kemudian yang socio-legal studies itu saya berikan bobot 50-50. 50% rule and logic, 50% persoalan society atau persoalan social emphasis-nya, kira-kira 50%, 50-50. Nah, kalau sudah sosiologi hukum, itu berbanding terbalik dengan sociological jurisprudence. Yang 75% bukan peraturannya, tapi society. Yang 25%-nya adalah aspek rule and logic. Nah, gampangnya begitu ya. Memang sulit untuk nggak ada, maksudnya nggak ada yang berani memberikan bobot keempatnya ini, nggak ada. Ya Suteki aja yang berani itu. Tapi ini saya dasarkan pada bagaimana pengalaman mengajar dan juga bagaimana pengalaman penelitian. Nah, ketiganya tadi, yaitu sociological jurisprudence, sociological studies, dan sociology of law, itu kemudian disebut sebagai law and society theories. Nah, Anda jangan khawatir kok bisa seperti semacam itu, bagaimana? Saya punya buku ini, ya bukunya ini. Ya bukunya ini menjelaskan bagaimana perkembangan hukum pasca abad ke-19 itu yang tadi disebutkan bahwa ketiganya ini disebut sebagai law and society theories. Nah, kemudian memasuki masa, tadi sebenarnya sudah mulai ya di abad atau di masa postmodern. Kita memasuki masa postmodern ini lebih maju lagi, dalam arti modernitas itu kita mulai gugat. Yang tadi ya, yang 3 tadi sudah mulai penggugatan. Sekarang lebih ya kita tekankan pada persoalan bagaimana gugatan posmo itu terhadap modernisme. Ada beberapa karakter di sini. Gugatannya yang pertama, modernisme dianggap gagal, ya mewujudkan perbaikan-perbaikan ke arah masa depan kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan modern tidak mampu melepaskan diri dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan otoritas keilmuan. Demi apa? Demi kepentingan kekuasaan. Benar apa enggak? Nah, sekarang kita lihat. Maksudnya kita masuk di situ ya, tapi sekarang ya masih seperti ini kondisi kita, masih seperti di abad modern itu. Yang ketiga, terdapat banyak kesenjangan yang terpaut jauh antara jurang pemisah Solon dan Sain, das Solon dan das Sain, antara teori dan praktek, atau antara teori dan fakta perkembangan ilmu-ilmu modern. Yang keempat, ada semacam keyakinan berlebihan. Ilmu pengetahuan modern dikatakan dapat memecahkan semua masalah. Nah, padahal keyakinan itu keliru. Karena apa? Kenyataannya justru muncul namanya patologi sosial. Penyakit-penyakit sosial itu juga muncul. Nggak mampu semua menyelesaikan. Persoalan ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial, kemudian kemiskinan, ya kan? Pengangguran, dan seterusnya banyak yang terjadi. Kejahatan-kejahatan, apa bisa diatasi semua? Enggak. Lalu yang kelima, ilmu-ilmu modern kurang memperhatikan dimensi mistis dan metafisis manusia. Karena terlalu menekankan pada atribut fisik individu. Nah, ini juga dimasak. Kenapa? Kita ini makhluk yang monopluralitas, dan terutama dari sisi kejiwaan, ya, susunan kodrat kita itu ada jiwa dan ada raga. Nggak bisa kalau kita perhatikan persoalan fisik, pasti akan memenuhi justru apa itu? Dehumanisasi. Nah, ini gambarannya bagaimana posmo itu memang bergerak seperti ini dalam hukum, misalnya dekonstruksi jejaring teks, tidak ada tafsir yang tunggal, mesti itu plural. Kemudian hukum itu in making, ya proses pembuatan terus direvisi, tidak bisa berhenti. Kemudian berikutnya curiga pada itu istilahnya perselingkuhan antara hukum dan kekuasaan, tadi sudah saya jelaskan itu. Kemudian yang keempat,
menolak unifikasi dan kodifikasi. Ya, karena apa ya? Karena tadi kalau soal posmo itu kan lebih menekankan pada persoalan pluralisme. Sehingga ya bukan tidak penting, tapi unifikasi dan kodifikasi itu nanti akan diuji dengan bagaimana persoalan keberlakuan secara lokalitas suatu peraturan perundang-undangan. Karena apa ya, kita masyarakat sebagai masyarakat yang plural. Apalagi Indonesia, Anda bisa lihat sendiri. Unifikasi itu memang ada, tetapi penerapannya itu nanti bisa berbau sangat lokalitas. Akhirnya yang muncul, saudara sekalian, tidak cukup dengan hukum yang biasa, tetapi kita sebut, ini Prof. Satyipto Raharjo menyebutnya sebagai progressive law movement, ya, gerakan hukum progresif. Ya, bermula dari gagasan. Kalau saya sampai sekarang sudah berani untuk mengatakan ini adalah teori hukum progresif. Muncul yang memiliki wajah, spirit, dan juga karakter. Intinya kalau kita terangkan di sini ada perkembangan yang lebih baru lagi, yang soal ontologinya saja, bahwa hukum itu bukan hanya perilaku, bukan hanya peraturan dan logika, tetapi juga perilaku, bahkan apa yang ada di balik perilaku. Sehingga kalau Anda lihat di sini mulai dari optik, tipe, penilaian, objek kajian, sikap, dan sifat, itu sudah keluar betul ya dari yang kita sebut dengan modernitas tadi. Kita menuju apa ya, out of the box, atau bahkan dikatakan sebagai ada prinsip pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan dari cara lama yang sifatnya konvensional dan aturan-aturan yang kalau itu digunakan justru menghadirkan ketidakadilan. Maka disebut dengan pembebasan itu berarti not rule bounded. Tapi bukan tanpa visi. Visinya adalah yang kita sebut dengan keadilan, atau lebih tepatnya pada keadilan yang substantif. Nanti pendekatannya beda lagi, ya. Ada pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan yang legal pluralism. Ini karakternya, jadi karakternya itu bagaimana hukum itu diarahkan untuk kesejahteraan, bukan hanya sebagai alat melegitimasi kekuasaan. Kemudian hukum itu untuk manusia, ya, bukan manusia yang untuk hukum. Atau hukum untuk hukum, enggak. Tapi hukum adalah untuk manusia. Artinya apa? Hukum itu diciptakan untuk mengabdi dalam rangka apa? Meluhurkan martabat manusia. Ya. Kemudian ini saudara sekalian, dengan cara-cara hukum progresif itu kita akhirnya tadi saya katakan bagaimana menggunakan kecerdasan spiritual untuk tidak terkekang pada cara lama dan peraturan-peraturan yang justru nanti menimbulkan ketidakadilan. Memang harus berani. Ya. Kemudian mengutamakan makna yang lebih dalam, bukan hanya makna gramatikal. Lalu yang ketiga, bagaimana menggunakan keterlibatan itu dalam penegakan hukum. Jadi menegakkan hukum nggak boleh hanya pakai logika saja. Tapi persoalan rasa, kepedulian, keterlibatan yang kita sebut dengan compassion, itu penting. Karena apa? Ya terutama hukum itu harus mulai dilakukan untuk memihak orang-orang yang lemah, yang termarginalkan. Ya, supaya apa yang dikatakan oleh Mark Gallenter tidak ya 100% berjalan, the haves always come out ahead. Orang yang berpunya itu cenderung akan menjadi the winner, ya, menjadi pemenang. Nah, ya, terus yang lemah bagaimana? Kalau tidak ada perlindungan, maka metodenya juga metode pencarian kebenaran sudah ke legal pluralism. Nah, ini dikatakan oleh Minsky misalnya, ini ada 4. Ya. Kalau kita lihat perkembangan ilmu hukum tadi yang mulai dari klasik, kemudian modern, ya posmo, sampai sekarang ini yang kita sebut dengan progressive law movement itu. Minsky menyebutnya ada 4 pendekatan utama dalam bagaimana kita memahami hukum. Yang pertama adalah normatif filosofis, ya berarti aspek filosofisnya yang ditekankan. Yang kedua, normatif tapi legistis, menyangkut peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, socio-legal. Ya, socio-legal itu berarti yang tadi saya sebut, ya, itu termasuk dalam law and society theories tadi. Ini pendekatan, tapi ya kita ngomong tentang pendekatan. Ini juga disebut di sini sebagai pendekatan, ya, socio-legal. Kemudian yang keempat yang kita sebut di sini apa? Legal pluralism approach. Dan pendekatan yang legal pluralism approach ini oleh Minsky disebut ini paling cocok dipakai untuk 2 benua.
yaitu benua Afrika dan juga benua Asia, termasuk Indonesia. Tidak bisa kita menghukumi atau menegakkan hukum itu hanya berbasis pada state law, tapi juga perhatikan masyarakat bagaimana. Yang lebih penting lagi apa? Perhatikan persoalan natural law. Apa itu? Moral, ethic, and religion. Apa enggak? Keren banget itu ya. Jadi itu yang kita sebut dengan legal pluralism approach. Ya. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan yang disebut dengan substantive justice. Jadi keadilan yang substantif. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, melihat perkembangan tadi dan implikasi dari metodologinya macam itu, maka kita bisa mengatakan satu rumus yang sangat sederhana, yaitu apa? M sama dengan F dari K. Metode merupakan fungsi dari sebuah konsep. Nah, kalau lihat formulasi yang atau rumus yang linear semacam ini, maka M itu dikatakan sebagai variabel yang tergantung. Tergantung apa? Tergantung K. M disebut sebagai dependent variable, lalu K-nya disebut sebagai independent variable. Maka M tergantung K. Kalau konsep hukum dari awal sampai tadi akhir itu berbeda, maka M-nya akan berbeda. Ketika misalnya apa ini? Ya kita urutkan begini. M-nya ya nanti konsepnya, konsep satu misalnya tadi hukum sebagai nilai-nilai, maka metodenya apa? Mesti filosofis. Kalau konsepnya itu hukum sebagai peraturan perundang-undangan, metodenya apa? Metodenya itu akan lebih normatif legistis. Nah, Anda tahu, ternyata metode ditentukan oleh konsep, konsep ditentukan oleh teori, teori ditentukan oleh paradigma. Nah, kalau saya biasanya mengajarkan di atas paradigma ada satu lagi, namanya tradisi. Jadi, metode, konsep, teori, paradigma, tradisi. Itu memang harus dalam ilmu pengetahuan inline, nggak bisa belok-belok-belok. Ya, harus konsisten. Nah, ini konsep hukum ini bisa kita kenali, paling tidak ada 5 macam konsep hukum dan berakibat pada metode yang dipakai. Yang tadi saya katakan, konsep pertama, hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Kalau konsepnya itu, metodenya apa? Metodenya metode normatif. Menggunakan apa? Tapi normatif yang filosofis, yaitu menggunakan logika deduksi. Berpangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat self-evidence. Maka ini kan merupakan apa? Asas-asas, prinsip-prinsip itu kan self-evident. Ya, kebenarannya itu bersifat benar dengan sendirinya karena bisa berupa asas, adagium atau mungkin formula tertentu. Ya, filsafati. Kemudian yang kedua, hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem peraturan perundang-undangan. Tadi saya katakan yang tersusun secara sistematis dan hierarkial. Berarti apa? Hans Kelsen. Metodenya apa? Metodenya doktrinal. Tapi yang tadi kita sebut dengan normatif legistis. Boleh disebut begitu. Maka sifatnya apa? Orientasinya positivistik. Hukum adalah peraturan perundang-undangan. Nah, itu intinya begitu. Metodenya apa? Metodenya normatif legistis. Nah, yang ketiga, hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto. Nah, kalau tadi hukum peraturan perundang-undangan itu disebut sebagai hukum in abstracto. Nah, jadi in abstracto. Kenapa di in abstracto? Karena belum diterapkan pada fakta hukum tertentu. Masih abstrak, sesuatu yang belum dilekatkan dengan kasus. Nah, gitu ya. Dilekatkan dengan subjek, itu sesuatu yang masih abstrak. Abstrak itu menunjuk sebuah pengertian yang belum atau tidak disertai dengan subjek yang mewujudkannya. Itu namanya abstrak. Sedangkan konkret itu menunjuk pada sebuah pengertian yang dilekatkan subjek yang mewujudkannya. Itu namanya konkret. Maka hukum in concreto adalah hukum sebagaimana dipraktekkan oleh hakim di dalam memutus perkara. Putusan hakim disebut sebagai hukum in concreto. Kalau undang-undang namanya hukum in abstracto. Nah, terhadap putusan hakim itu bisa dua kemungkinan. Bisa doktrinal, bisa non-doktrinal. Doktrinal kalau yang diteliti betul-betul cuma putusannya. Mau lihat apa legal reasoning-nya, ya amarnya, latar belakangnya gimana, itu sebatas apa? Namanya sebatas normatif. Doktrinal berarti di situ. Nah, kalau Anda mau tahu persoalan
core behavior, nah ini ya, core behavior, perilaku pengadilan, lebih khususnya perilaku hakim, Anda nggak bisa hanya berpikir yang doktrinal. Anda harus non-doktrinal dalam arti apa? Mengkaji persoalan hal yang empirik maupun yang non-empirik. Nah, jadi kan jangan bingung ya, nggak sampai 3 ini, tapi pada dasarnya yang 3-3-nya disebut sebagai doctrinal research. Nah, itu ya. Nah, selain 3 ini ada pengertian atau konsep hukum yang keempat dan 5. Yang keempat itu hukum adalah behavior. Gampangnya gitu ya. Hukum adalah behavior. Yaitu apa? Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Ingat ya, tadi saya katakan empirik itu adalah realitas yang tertangkap oleh panca indera. Nah, apa? Perilaku. Langsung ditangkap. Belum ada pemaknaan perilaku. Nah, tapi yang ini sudah metodenya sudah non-doktrinal. Apakah terutama yang menggunakan teori-teori yang sifatnya itu struktural fungsional atau istilahnya teori makro, teori konflik, teori bekerjanya hukum, terus teori apalagi ya, struktural yang lain, sibernetik dan seterusnya. Ini termasuk teori yang sifatnya itu makro. Nah, yang kelima ini kemudian dikatakan apa? Hukum itu adalah makna simbolik dari perilaku. Makna dari perilaku. Apa itu loh? Karena apa ya, itu dicipta rasa dan karsa. Ini persoalan sudah mindset. Bukan perilaku yang tertangkap, tapi apa yang ada di balik perilaku. Gampangnya orang miskin itu sebenarnya menderita atau tidak? Kita belum tahu kan. Orang yang nggak punya uang kemudian dikatakan menderita, yang banyak uang kemudian dia nggak menderita. Belum tentu. Ini uniknya manusia kan begitu. Menangisnya tidak selalu diartikan sedih. Dan tertawanya tidak berarti mereka sedang berbahagia. Itulah human, manusia. Unik. Ya, penuh keunikan. Dia mengatakan tidak, tapi sebenarnya setuju. Mengatakan setuju, tapi sebenarnya tidak. Itu manusia. Jadi persoalan meaning atau perstaian. Ya, maka teori-teori yang dipakai ya teori-teori yang sifatnya mikro. Teori-teori yang berorientasi pada bagaimana mengungkap perilaku. Ada namanya teori interaksionalis simbolik, misalnya. Contoh, itu bisa dipakai untuk apa? Untuk menelaah bagaimana apa yang ada di balik perilaku seseorang. Seseorang melakukan interaksi, melakukan perbuatan, interaksi dengan orang lain, karena apa? Di backup, dilatar belakangi oleh makna apa yang tertangkap. Dia menjadi tertarik makna apa yang tertangkap. Ya, warna merah dengan biru, dengan kuning, kenapa? Anda bisa memaknai lain. Dan Anda bisa mengerti kenapa Anda mendekat cahaya, Anda memaknai cahaya. Atau mungkin Anda menghindari cahaya. Itu faktor itu banyak sekali, saudara sekalian. Jadi itulah yang kita sebut dengan yang 4 dan 5 itu kita sebut dengan yang non-doktrinal. Kalau yang 4 tadi berarti apa? Karena itu perilaku yang mempola empirik, maka biasanya menggunakan pendekatannya adalah lebih ke kuantitatif. Atau kita tarik paling atas, tradisinya adalah kuantitatif. Sedangkan yang kelima ini, maka lebih tepat itu penelitian yang kualitatif. Kuantitatif makro, kualitatif mikro. Nah, gitu ya. Nah, setidaknya saudara bisa memahami yang 5 itu kalau kita peras lagi balikkan, sebenarnya hukum itu bisa kita dekati dari 3 sisi. Pertama dari sisi filosofi, kedua dari sisi normatif, yang ketiga dari sisi sosiologis. Dari sisi filosofis kita dekati hukum, ya, atau ideologis atau metafisis, maka Anda akan menemukan apa sih hukum itu? Hukum dikonsepsikan sebagai tadi ide-ide, nilai-nilai. Contohnya apa? Keadilan, kebenaran. Metodenya apa tadi? Idealis, penafsiran, kontemplatif, filsafati. Kita dekati hukum dari sisi normatif. Kita akan menemukan konsep hukum apa? Oh, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Metodenya apa? Normatif. Atau yang tadi putusan pengadilan, kalau Anda mau tahu persoalan core behavior, itu berarti sudah ada aspek sosiologisnya. Maka bisa dilakukan secara non-doktrinal. Tapi kalau ini putusan dan peraturan, normatif. Pendekatannya normatif, doktrinal.
Lalu hukum juga bisa kita dekati dari mana? Dari sosiologis. Hukum dari sisi sosiologis, konsepsinya apa hukum? Hukum adalah perilaku yang mempola tadi. Atau juga makna dari perilaku. Maka di sini penting apa yang disebut dengan sociolegal, baik kuan maupun kual. Atau nanti kalau yang lebih mikro lagi, Anda bisa pakai legal pluralism approach. Yang tadi dikemukakan oleh siapa? Werner Minsky. Nah, kalau kita perinci lebih lanjut lagi, Anda bisa menemukan perbedaan-perbedaan antara metode-metode itu nanti menjadi 5 macam itu, saudara sekalian. Ya, jadi dari sisi filosofi 1 macam, tipologinya, dari sisi normatif 2 macam, dari sisi sosiologis 5 macam. Anda minimal akan mengenal 5 macam metode dalam rangka untuk pencarian hukum atau kebenaran hukum. Nah, itu ya saudara sekalian, itu menyangkut tentang mengenai tentang bagaimana perkembangan ilmu hukum dan implikasi metodologinya. Ya, semoga dengan penjelasan saya ini saudara bisa menjadi lebih paham, lebih tahu ya. Nanti ketika mau memilih metode mana yang paling tepat, Anda akan tahu menjatuhkan dengan cara yang tepat, tidak keliru. Prinsipnya apa? Sesuaikan metode itu dengan konsep hukum yang Anda pilih, yang Anda ajukan. Tapi untuk mahasiswa yang S2 dan S3, tolong tidak berhenti di M sampai dengan F dari K, tapi Anda harus naik sampai ke paradigma, kalau perlu di atasnya itu di tradisi ilmu pengetahuan. Dan itu nanti kita akan bahas itu, relasi antara metode, konsep, teori, paradigma, sampai dengan tradisi ilmu pengetahuan. Ya, semoga bermanfaat. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.